anak-anak semua, kembali lagi dengan saya Pak Sugiarto, guru sejarah SMA Negeri Batuban. Kita masuk pada materi tentang teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, sebelum kita ke teori ini, bisa kita amati tentang peta Asia Tenggara dan Indonesia pada masa lampau. Itu petanya ya, jadi masih ada banyak daratan yang belum tenggelam oleh gas efek rumah kaca. Itu dilihat, itu banyak sekali pulau-pulaunya. Standar kompetensi pada pertemuan kali ini adalah untuk menganalisis peradaban Indonesia dan dunia. Kompetensi dasarnya yakni menganalisis asal usul dan persebaran manusia di kepulauan Indonesia. Indikatornya yakni anak-anak nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang asal usul manusia Indonesia di kepulauan Indonesia berdasarkan pendapat beberapa orang ahli. Kalau kemarin kita melihat peta dunia yang Pak Agus sajikan, ya, itu sudah sangat jelas sekali ya bagaimana bangsa Indonesia menyebar dari Asia dan Asia Tenggara ke Indonesia. Dan ini kita tambahkan materi lanjutan ini oleh para ahli di bidang persebaran bangsa-bangsa di dunia. Menurut Profesor Dr. Haken, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu bahwa nenek moyang kita adalah Austronesia atau dari Asia, yang terbagi dalam dua suku. Yang pertama ada Proto-Melayu atau Melayu tua dan Deutero-Melayu atau Melayu muda. Itu ya, Asia itu ada tanda panah ke bawah menuju ke peta Indonesia. Itu asalnya ya, dari dan menuju ke Indonesia. Mengemukakan bukti Profesor Dr. Haken ini kesamaan bahasa alat perang dan nama hewan. Jadi ada kata-kata yang mirip di wilayah Asia dan Asia Tenggara itu dengan bahasa yang digunakan di Indonesia. Bangsa Melayu dibedakan menjadi dua suku bangsa, yakni Proto Melayu, Melayu tua yang mewarisi kebudayaan Paleolitikum atau budaya Bakso Wabin. Suku bangsa Indonesia yang termasuk anak keturunan ini adalah suku Dayak dan suku Toraja. Seperti yang Pak Agus bilang kemarin, yakni suku-suku pedalaman. Ya, kalau di Pulau Jawa itu suku Baduy dalam, Baduy luar. Ya. Terus B, Melayu muda atau Deutero-Melayu yang mewarisi kebudayaan perunggu atau Dongson. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Kita lanjut. Tokoh yang kedua, Van Heken Gelden, menerangkan bahwa sejak 500 tahun sebelum Masehi mengalirlah perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia masuk ke kepulauan Indonesia, disebut Austronesia. Austro artinya selatan, Nesus artinya pulau. Bangsa Austronesia mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar sampai ke Pulau Paskah dan Taiwan sampai Selandia Baru. Van Heken Gelden, adanya kesamaan artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia. Muhammad Yamin, ini tokoh satu-satunya dari Indonesia ya. Bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri.
Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak maupun fosil tertua di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Max Muller, bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara, terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiami Asia Tenggara maksudnya. William Smith, berdasarkan bahasa, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Tegon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austronesia. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Itu ya, dari Austria, Jerman, sampai ke Indonesia. Ini kayaknya terlalu jauh ya, tapi ya namanya para ahli bisa membuktikannya ya tidak apa-apa. Dr. Muhammad Ali mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Nah, ini teori yang kebanyakan dipakai oleh orang Indonesia ya. Pendapat Muhammad Ali dipengaruhi oleh pendapat Kant bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia dalam 2 gelombang. Gelombang pertama 3000 sebelum Masehi dan sampai 1500 sebelum Masehi, dan gelombang yang kedua 1500 Masehi sampai 500 Masehi. Profesor Dr. Krom, ya ini dia, asal usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah yang terdapat sumber-sumber sungai. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Majundar, teorinya menyatakan bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indonesia, ke Cina, terus daerah Indonesia dan Pasifik. Ini diperkuat dengan adanya bahasa Jawa di Indonesia itu yang mengenal tingkatannya, seperti di India mengenal tingkatan. Kenapa? Karena adanya sistem kasta itu. Dr. Brandes ini meneliti dengan membandingkan bahasa. Bangsa yang bermukim di kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa atau Taiwan sekarang, sebelah barat daerah Madagaskar, dekat Pulau Afrika, dekat dengan benua Afrika, sebelah selatan yakni Tanah Jawa, Bali, sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika yang terdesak oleh bencana alam. Latihan ya, ini bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, Kamboja ke Indonesia dengan menggunakan perahu berjati. Dalam pendapat dari menurut Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah, silakan ditulis ya. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri jika dilihat dari pertemuan fosil artefak yang banyak ditemukan di Indonesia. Pendapat di atas dari penyelidikan dan penelitian tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Brandes berdasarkan ini bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia adalah pendapat dari meneliti dengan perbandingan bahasa. Bangsa yang bermukim di kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa pada daerah yang berkembang dari daerah sebelah utara pulau. Ini referensinya. Ini
lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.